Nah, alasannya apa? Ya itu tadi, balik lagi. Saya selama mendalami keislaman saya justru menemukan dan saya mendapatkan Kristus sebagai satu-satunya jawaban atas semua pergumulan dan juga semua pemahaman saya. Karena seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bang, di dalam Injil, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena seperti yang dikatakan Tuhan Yesus juga, bahwa ketika berbicara mengenai keselamatan, keselamatan itu diperoleh dengan percaya kepadanya, dan kita membuktikan iman kita itu. Di dalam iman saya yang lama, tidak ada kepastian atas keselamatan. Apakah teman-teman Islam memahami selama ini percaya kepada Allah saja dan mengerjakan kebaikan, atau dalam istilahnya fastabiqul khairat itu cukup? Kurang. Kalau teman-teman membaca hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kalian mengatakan bahwa iman dan perbuatan kamu saja tidak akan cukup masuk ke dalam surga, hanya melalui rahmat Allah. Perhatikan loh, berarti memang konsep takdir itu mendarah daging, melekat. Jadi betul-betul Allah yang sudah menetapkan siapa yang masuk surga. Iman dan perbuatan kalian di dalam Islam itu tidak akan terpakai. Itu ada hadisnya loh. Kalau bukan karena rahmat Allah. Tak perhatikan loh. Makanya berbicara mengenai keselamatan, justru Allah kami menginginkan supaya saya, kamu, orang Islam semuanya, bahkan semua yang masih tidak percaya kepada Kristus untuk selamat. Tetapi bagaimana keselamatan itu bisa diperoleh oleh kalian? Kalian harus meresponnya. Karena sama seperti orang menyusun rancangan atau rencana untuk perjalanan, supaya kalian ikut dalam perjalanan itu, kalian harus merespon. Respon kalian positif atau tidak. Kalau kalian merespon dengan iya, saya ikut, maka kalian otomatis mengikuti rancangan yang sudah disusun. Rancangan perjalanan itu sama seperti Kristus telah menyediakan rancangan itu kepada kita yang telah dituliskan oleh para rasul kesaksiannya di dalam Alkitab ini. Kalau teman-teman ingin membaca bagaimana rancangan Kristus itu telah dinyatakan, teman-teman mengikutinya, teman-teman akan selamat. Karena sekali lagi, keselamatan itu harus dibuktikan. Saya tadi pernah bilang saya tadi merespon Bang Adi. Ada teman Islam yang bilang katanya, because I am Muslim, sudah pasti saya sayang Yesus, I love Jesus. Tapi apakah sayang itu terbukti? Ketika teman-teman punya pasangan suami istri, mempunyai usia perkawinan puluhan tahun, itu bisa bertahan karena sayang atau cinta itu tidak hanya keluar dari lisan atau perkataan, tetapi dibuktikan. Betul nggak? Makanya bisa bertahan. Sama seperti kita, betul-betulkah kita percaya dan sayang kepada Kristus? Makanya kita lihat di sini, Yesus sendiri sudah tahu bahwa di masa akhir akan ada orang-orang yang seolah-olah mengasihinya. Tapi Yesus benar-benar menguji apakah orang-orang yang mengasihinya betul-betul mengasihinya. Contoh, ya, ketika Anda baca dalam Injil Yohanes, kita baca dalam Yohanes 21, kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17, kita baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Perhatikan loh, Tuhan Yesus saja kepada murid yang paling dikasihi dan dipilih, ya di antara para rasul lain, dia sampai bertanya 3 kali. Kasih yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus bukan kasih biasa, tetapi agape. Yesus menginginkan supaya orang-orang yang betul-betul mengasihinya, sama seperti Kristus mengasihi domba-dombanya, sampai ke tahap agape. Makanya Tuhan Yesus juga pernah berkata apa dalam Injil Yohanes, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya." Makanya sekali lagi apa? Yaitu Bro Adi, kalau memang orang Islam mengasihi Yesus, harusnya tidak hanya mengerjakan perbuatannya, tapi sama seperti para rasul menjadi martir. Tapi yang faktanya orang Islam justru memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada ilah buatannya. Berbanding terbalik dengan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa untuk menjadikan orang muridnya kamu harus membawa pedang. Tidak, Tuhan Yesus hanya berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada perintah Tuhan Yesus kepada para murid untuk menyebarkan teror atau perang atau apapun, tidak. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan apa? Ketika rasul yang sama, Rasul Petrus dalam Matius 26 ayat 52-54 menggunakan pedang ketika membelanya di hadapan tentara Romawi yang menangkapnya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk segera menyarungkan kembali pedangnya itu, dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa dengan pedang. Makanya para murid Yesus menyebarkan kekristenan tidak dengan pedang tetapi dengan kasih dan dengan perbuatan, menunjukkan sekalipun mereka dihadapkan dengan hukuman kematian, mereka tetap mempertahankan Kristus. Dan itulah benih-benih iman kekristenan bisa tumbuh sampai dengan detik ini. Bukan dengan teror, bukan dengan memaksa orang yang tidak memeluk Kristus, mereka dipaksa secara halus ataupun tidak halus, misal dengan memungut uang, dengan alasan uang keamanan, uang perjanjian. Tidak, kekristenan tidak mengharapkan imbalan. Justru Tuhan Yesus mengajarkan di Injil yang sama, juallah harta segala milikmu. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang pemuda kaya, ketika seorang pemuda kaya itu berkata, guru yang baik, apakah yang dapat kuperbuat untuk mengikutimu? Tuhan Yesus secara tegas mengatakan, juallah harta benda milikmu. Justru Yesus tidak mengajarkan untuk mengumpulkan upeti atau jizyah atau apapun. Tuhan Yesus mengajarkan juallah harta milikmu kepada para muridnya. Makanya lihat bagaimana orang-orang yang menginjil secara benar-benar menginjil, mereka tidak mengharapkan, justru dari kantong mereka sendiri mereka mengeluarkan demi supaya Kristus bisa ditampilkan kepada orang-orang yang tidak percaya Kristus. Ya bro, itu yang menjadi perbedaan saya. Wah, komparasinya banyak sekali bro. Masalah keselamatan, masalah penciptaan manusia mula-mula, masalah bagaimana Allah memandang kita, bagaimana Allah mengasihi kita. Itu kan tadi sebenarnya udah dibahas bagian ya teman-teman ya. Itu udah jelas banget bro, alasan saya meninggalkan Islam. Jadi gini, saya tipikal orang yang bukan mengikuti omongan orang. Saya punya observasi dan saya punya prinsip yang teguh. Selama prinsip saya tidak dapat digoyahkan, saya tetap mengikuti prinsip saya. Makanya orang tua saya, orang-orang di sekeliling saya tahu orangnya saya keras kepala. Bukan karena saya tidak menerima kebenaran, justru yang saya pegang adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Makanya sampai dengan detik ini, saya sulit dikembalikan kepada jerumusan ajaran yang sempat saya imani. Jadi kalau saya dibilang saya terjerumus ke ajaran yang sekarang, bukan. Terbalik, saya diangkat dari terjerumus itu menjadi bangkit seperti Kristus.